Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Bagaimana kabarnya kali ini? Baik, bagus sekali. Kali ini kita akan bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Nah, materi yang akan kita bahas adalah tentang objek IPA dan pengamatannya. Untuk itu, ayo marilah kita mulai belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kalian harus tahu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengetahui hakikat mempelajari IPA. Yang kedua, peserta didik dapat memahami metode ilmiah dan sikap-sikap ilmiah. Peserta didik dapat memahami pengertian pengukuran dan melakukan pengukuran dengan tepat. Coba perhatikan. Mungkin kalian pernah memikirkan sesuatu yang ada di lingkungan kita. Sesuatu yang kalian lihat, sesuatu yang kalian pegang, sesuatu yang kalian rasakan. Perhatikan gambar-gambar di sini. Apakah kalian pernah melihat ayam? Apakah kalian pernah melihat burung, kucing, bahkan mobil yang sedang berjalan, dan sepeda yang sedang dinaiki oleh orang? Atau kalian pernah melihat fenomena atau kejadian yang sangat luar biasa, yang menurut kalian indah, yang menurut kalian berwarna? Apakah kalian pernah melihatnya? Atau kejadian-kejadian yang tidak kalian lihat, atau tidak dapat kalian lihat? Atau kejadian-kejadian yang mungkin tidak kalian lihat. Contohnya bakteri misalnya, virus. Bagaimana kalian bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan atau kejadian-kejadian yang kalian lakukan? Tenang, tapi kalian tidak sendiri. Kita akan belajar bersama IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Seperti yang kemarin, IPA menyenangkan. Bagaimana kita mempelajari IPA? Mulai dari bertanya, meneliti, dan melakukan. Nah, untuk itu, manfaat mempelajari IPA yang pertama adalah memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya adalah dapat berpikir logis dan kritis. Berpikir logis ini maksudnya berpikir yang nyata, yang tampak. Kalian lihat, tidak dibuat-buat istilahnya. Yang empat adalah meningkatkan kualitas hidup kalian. Untuk mempelajari semua itu, kita harus memiliki sikap ilmiah dalam diri kita. Rasa ilmiah yang ada dalam diri kita, yang pertama adalah rasa ingin tahu. Jadi, kalian melihat sesuatu, kalian ingin mendalami. Itu rasa ingin tahu. Yang kedua adalah tekun. Yang ketiga adalah teliti. Setiap kalian melakukan kegiatan, kalian harus teliti. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan sedikit pun. Selanjutnya adalah terbuka. Terbuka maksudnya adalah kalian tidak menutup-nutupi. Yang selanjutnya adalah jujur. Jujur berarti kalian melakukan sesuatu itu sesuai kejadian atau nyata, yang logis dan tidak dibuat-buat. Selanjutnya adalah objektif. Objektif berarti tidak pilih-pilih. Nah, untuk itu, marilah kita belajar bagaimana kita untuk menyelidiki IPA dari yang kita lihat sampai memecahkan masalah.
Untuk itu, langkah-langkah penyelidikan IPA diantaranya yang pertama adalah pengamatan. Jadi mengamati di sekeliling kita, apakah ada masalah, apakah ada sesuatu hal yang harus kita selesaikan. Itu pengamatan. Selanjutnya adalah membuat inferensi. Membuat inferensi itu contohnya yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua adalah penyelidikan. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Apa itu mengkomunikasikan? Untuk itu, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang pertama adalah pengamatan. Yang tadi saya bilang, pengamatan berarti kalian melihat, mengamati di sekeliling kalian, apakah ada permasalahan, apakah ada kejadian-kejadian yang aneh, itu melalui pengamatan. Selanjutnya adalah membuat inferensi. Membuat inferensi adalah yang pertama merumuskan masalah. Jadi setelah masalah yang kalian dapat, kalian harus merumuskan apa permasalahan yang kompleks, apa permasalahan yang harus kita selesaikan. Yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis adalah perdugaan. Perdugaan menduga-duga. Apakah dia benar, apakah dia salah. Itu hipotesis. Nah, hipotesis nanti kita uji di akhir. Apakah hipotesis tersebut berhasil atau tidak. Yang selanjutnya adalah teori. Kita mengumpulkan teori-teori dari permasalahan-permasalahan yang kita temukan dalam lingkungan kita. Yang selanjutnya adalah eksperimen. Eksperimen berarti kita melakukan uji coba apakah dalam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita benar adanya. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan data. Setelah kita melakukan eksperimen atau praktikum atau mengamati, kita mengumpulkan data. Datanya sesuai dengan kejadian-kejadian yang kita lakukan. Secara rinci, secara benar, terus objektif, itu semua. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Setelah semua telah dilaksanakan, eksperimen sudah dilakukan, mendapatkan hipotesis. Nah, kesimpulannya itu adalah kesimpulannya adalah dari eksperimen yang kalian lakukan, apakah sama dengan hipotesis? Itu semua adalah cara untuk membuat inferensi. Yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan maksudnya apa, anak-anak? Mengkomunikasikan adalah kita membicarakan atau menyebarluaskan eksperimen yang kita dapat atau penelitian yang kita dapat kepada orang banyak. Mulai dari presentasi, atau teman sebaya berbicara, berdiskusi dengan teman kalian, itu termasuk mengkomunikasikan. Oke, untuk itu, marilah kita lakukan eksperimen sederhana yang ada di rumah kalian. Kalian siapkan alat dan bahan. Yang pertama adalah 2 buah gelas. Selanjutnya adalah kertas. Yang ketiga adalah spidol. Yang keempat adalah air. Yang kelima adalah tisu. Ada alat dan bahan yang belum saya cantumkan. Yang pertama adalah penggaris. Yang kedua adalah gunting. Yang ketiga adalah stopwatch. Atau kalau kalian tidak punya stopwatch, kalian bisa pakai HP kalian untuk menghitung waktu yang dibutuhkan. Untuk langkah kerjanya, yang pertama adalah yang harus kalian lakukan adalah menggunting kertas dan tisu agar ukurannya sama, entah panjang ataupun lebar. Nah, setelah itu, kedua buah diukur sesuai dengan sama. Nanti akan saya jelaskan di LKPD. Setelah semua bahan disiapkan, kertas dan tisu dicelupkan ke dalam air secara bersamaan dan jangan lupa untuk menghitung waktunya. Karena kita akan menghitung presisi waktu yang dibutuhkan daya serap antara kertas sama tisu.
Itu langkah-langkah untuk kegiatan yang tadi adalah yang pertama adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah apakah kertas dan tisu memiliki daya serap yang berbeda contohnya. Kalian bisa merumuskan masalah yang lain. Hipotesis, dugaan sementara. Daya serap tisu lebih cepat. Yang kedua, daya serap kertas lebih cepat. Itu hipotesis. Nah, untuk itu hipotesis ini kalian tulis sesuai dengan di LKPD ya. Sesuai dengan apa yang ada di LKPD. Nah, ayo kita lakukan untuk eksperimen. Setelah kalian membuat rumusan masalah, hipotesis, kita lakukan percobaan. Untuk itu, selamat mencoba. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.